Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Thalita Fitriani Askana Zahra. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal pembahasan dari materi bunga tunggal dan juga bunga majemuk. Selamat menyaksikan. Oke, jadi di sini kita akan menyelesaikan 3 soal, yaitu 2 soal bunga tunggal dan 1 soal bunga majemuk. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Yang pertama adalah soal bunga tunggal. 1 minggu yang lalu, Ridwan tidak sengaja menjatuhkan laptopnya di tangga lantai 3 saat pulang sekolah. Mengingat tugas proyek DKV dari Pak Endi harus segera diselesaikan dan laptopnya tidak bisa diperbaiki, Ridwan memutuskan untuk membeli laptop baru seperti dalam percakapan berikut ini. Besar cicilan yang harus dibayar Ridwan setiap bulan adalah... Nah, dari percakapan, kita bisa tahu kalau Ridwan terpaksa beli lagi laptopnya dengan harga 7 juta rupiah. Bayarnya dicicil setiap bulan selama 10 bulan dan bunganya 12% dengan bunga tunggal. Nah, penyelesaiannya di sini pertama-tama kita harus menuliskan diketahuinya dulu. Di sini diketahui harga laptop atau modal awalnya 7 juta rupiah. Kemudian diketahui lama cicilan atau waktunya itu selama 10 bulan. Nah, kemudian persentase bunganya 12% per tahun. Nah, untuk memudahkan di sini cicilannya kan per bulan. Jadi kita ubah aja 12% dibagi 12 bulan, jadinya 1% per bulannya. Kemudian langkah pertama yaitu dengan menghitung bunga. Nah, cara menghitung bunganya itu dengan rumus berikut ini, rumus dari waktu dikali persen bunga dikali modal awal. Nah, di sini kita udah masukin 10 kali 1% kali 7 juta. Nah, di sini kita ubah 1%-nya ke desimal yaitu 0,01 untuk memudahkan kita menghitung. Jadinya 10 kali 0,01 dikali 7 juta yang hasilnya menjadi 10 dikali 70.000 dengan hasil akhir 700.000. Nah, ini adalah hasil dari bunganya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung total yang harus dibayar. Di sini total itu rumusnya modal awal ditambah bunga. Nah, untuk modal awalnya tadi 7 juta rupiah. Kita tambah dengan 700 rupiah, jadi hasil akhirnya adalah 7.700.000. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan menghitung cicilan per bulannya. Nah, cicilan per bulannya itu berarti dari 7.700.000 kita bagi dengan 10 karena Ridwan mencicil itu selama 10 bulan. Jadinya hasilnya 770.000 dan cicilan yang harus dibayar setiap bulannya adalah 770.000 rupiah. Kita akan lanjut ke soal bunga tunggal yang kedua. Bu Sri Juhariah akan menabung sejumlah uang di Bank Mini 48 seperti dalam gambar. Jika Bank Mini menerapkan bunga tunggal sebesar 4%, maka lamanya waktu yang dibutuhkan agar tabungannya menjadi 18.360.000 rupiah adalah... Nah, di sini diketahui modal awalnya itu adalah 18 juta dan dia bertanya waktunya perlu berapa lama supaya modalnya menjadi 18.360.000 rupiah. Nah, untuk penyelesaiannya pertama-tama kita harus tulis diketahuinya dulu. Yang pertama di sini diketahui modal awal 18 juta rupiah, kemudian jumlah akhir atau modal akhirnya 18.360.000 dan persentase bunganya adalah 4% per tahun atau kalau kita ubah ke desimal jadi 0,04. Selanjutnya, di sini bunganya itu kita ketahui dari jumlah akhir kita kurangi dengan modal awalnya yaitu 18.360.000 kita kurangi dengan 18 juta dan hasilnya adalah 360.000 untuk bunganya. Nah, di sini kita langkah pertamanya adalah mencari waktu atau periode Bu Sri menabung. Di sini untuk waktunya itu rumusnya adalah bunga dibagi persentase bunga dikali modal awal. Nah, di sini bunganya itu tadi yang sudah kita kurangi sebelumnya 360.000, kita bagi dengan persentase bunganya yang sudah kita ubah itu jadi 0,04 dikali 18 juta. Kemudian 360.000 dibagi 720 yaitu hasil kali 0,04 dikali 18 juta. Kemudian hasil akhir dari waktunya itu adalah 0,5 tahun. Atau biasanya itu disebut 6 bulan.
2,5 tahun ya teman-teman. Jadi waktu yang dibutuhin adalah 6 bulan. Nah, masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal bunga majemuk. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Niki menabung di bank yang menerapkan bunga majemuk 14% per tahun. Awal ia menabung yaitu 17 juta rupiah. Butuh waktu berapa lama agar tabungan Niki menjadi 22.563.000 rupiah? Nah, di sini kita ditanya nilai periode atau lama menabung yang tepat. Nah, di sini kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama tadi ada modal awal yaitu 17 juta. Terus ada modal akhirnya 22.563.000. Terus persentase bunganya yaitu 14% atau 0,14. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah pertama, yaitu kita akan menghitung MA per MO-nya dulu, karena nanti kita akan masukkan ke rumus waktu atau periodenya. Nah, di sini modal akhir dibagi modal awal yaitu 22.563.000 rupiah dibagi 17 juta rupiah. Nah, di sini hasilnya adalah 1,327235. Nah, selanjutnya yang kedua baru kita masukin ke rumus. Nah, untuk rumusnya itu kan adalah W sama dengan log MA per MO per log 1 tambah B%. Nah, di sini kita udah masukin angkanya. Di sini ada log hasil log yang tadi kita udah hitung yaitu 1,327235 dan 1 ditambah persentase B-nya itu adalah 0,14. Nah, di sini adalah hasil ketika 1 tambah 0,14-nya sudah kita gabungkan. Kemudian langkah ketiga yaitu menghitung nilai lognya. Nah, log 1,327235 sama dengan kurang lebih 0,122. Kemudian untuk log yang bawahnya yaitu log 1,14 sama dengan kurang lebih 0,057. Nah, di sini kita akan menghitung periodenya yaitu 0,122 per 0,057. Nah, hasilnya adalah kurang lebih sama dengan 2,14. Jadi, nilai periode menabung adalah 2,14 tahun. Nah, sekian penjelasan dari materi bunga tunggal dan bunga majemuk oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.